Hai teman-teman, dukung terus Bumindo maju dengan like, komen dan subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Tak mudah menjalani hari-hari penuh tekanan di tengah situasi pandemi yang hampir 2 tahun terakhir mencengkeram dunia. Periode kedua Jokowi benar-benar diuji dari segala arah. Tekanan dahsyat untuk memulihkan kesehatan masyarakat yang terpapar COVID-19, selain juga pemulihan ekonomi yang benar-benar terdampak hebat. Implikasi masalah kesehatan dan ekonomi ini juga akhirnya memicu ragam persoalan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kerawanan dan kerentanan sosial, masalah politik, psikologis, juga isu-isu SARA yang akhir-akhir ini sering mengganggu ketenangan. Wajar jika evaluasi 2 tahun kali ini menjadi momentum untuk refleksi, apresiasi, sekaligus masukan dan perbaikan atas sejumlah kelemahan-kelemahan yang muncul dan dirasakan. Ada 3 hal yang patut diapresiasi dari realitas politik dan kepemimpinan Jokowi sepanjang tahun keduanya ini. Pertama, ketegasan dalam memposisikan politik kekuasaan agar tetap konsisten mengacu pada konstitusi. Ketegasan tersebut terutama soal pembatasan masa jabatan presiden. Secara gamblang, Presiden Jokowi menyatakan dirinya tak berniat dan tak berminat menjadi presiden 3 periode. Jokowi benar-benar konsisten untuk tidak tergiur dengan bujuk rayu para penunggang bebas kekuasaan. Sikap dan langkahnya patut diapresiasi. Hal yang juga patut diapresiasi ialah langkah Jokowi untuk mau merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Presiden Jokowi menyatakan dirinya akan mengajak DPR secara bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE kalau undang-undang ini tidak bisa memberikan rasa keadilan. Jokowi menganggap hulu persoalan ada pada pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda dan mudah diinterpretasikan secara sepihak. Pada Selasa tanggal 8 bulan 6 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD melaporkan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan untuk merevisi 4 pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Revisi terhadap 4 pasal tersebut, kata Mahfud, bertujuan untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi. Menurut Larry Asamovar dan Richard E. Porter dalam bukunya Communication Between Cultures, bahwa komunikasi bersifat irreversible. Artinya komunikasi tidak dapat ditarik kembali jika seseorang sudah mengatakannya.
perlu komitmen kuat untuk betul-betul membuka dialog yang intens dengan warga sipil. Jangan sampai warga mengalami ketakutan untuk menyampaikan kritik, termasuk ke jajaran pejabat di rezim kekuasaan Jokowi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut dunia saat ini dalam titik berbahaya akibat COVID-19. Sejumlah negara di Asia Tenggara mengalami lonjakan kasus positif COVID-19. Lebih dari 54.000 orang positif corona dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus harian COVID-19 tertinggi nomor 2 di dunia. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19. Saudara, unjuk rasa penolakan PPKM terjadi di Jakarta di Kota Ambon, Maluku berlangsung ricuh. Bentrokan terjadi karena mahasiswa tidak terima dibubarkan. PPKM darurat di Bandung. Kebijakan ketiga yang patut diapresiasi ialah upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Pemerintah Jokowi Maruf awalnya memakai pembatasan sosial skala besar atau PSBB. Hingga yang teranyar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. COVID-19 berangsur-angsur membaik dengan penerapan sistem PPKM mulai level 1 hingga level 4. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang menyebut kasus harian turun hingga 98% jika dibandingkan dengan gelombang kedua. Hal ini patut diapresiasi lantaran membuahkan hasil karena menurunkan laju kasus positivity rate sudah di bawah standar WHO yaitu kurang dari 5%. Selain tiga hal di atas, 10 program pembangunan Joko Widodo Ma'ruf Amin berjalan dengan baik dan sangat dirasakan masyarakat. Di antaranya program pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, program pemerataan ekonomi, program pengembangan kawasan perbatasan, program pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, program pembangunan smelter, program peningkatan penyediaan pangan nasional atau food estate, dan masih banyak lagi. Tentu saja yang paling spektakuler adalah keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang sudah sempat kita bahas di video sebelumnya. Lalu siapakah pemegang tongkat estafet Jokowi untuk melanjutkan sekaligus untuk menyempurnakan pembangunan yang sudah berjalan dengan baik? Jika dihitung hari, perhelatan Pilpres 2024 memang masih sangat jauh. Namun sejauh manapun dipandang, kekuatan politik atau siapapun yang siap meneruskan kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin haruslah mempersiapkan diri dari sekarang. Penerus kepemimpinan Jokowi harus orang yang benar-benar mampu melanjutkan sekaligus juga menyempurnakan pembangunan yang sudah baik. Dan figur tersebut harus memiliki kesamaan visi dan misi dengan Jokowi, serta mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dukungan dan legitimasi. Dilihat dari elektabilitas, berdasarkan survei dari 4 lembaga survei Indonesia, maka ada 2 kandidat kuat dari 5 calon yang selama ini diisukan akan maju pada pemilu 2024 untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Survei dan Polling Indonesia mengeluarkan hasil survei elektabilitas sejumlah kandidat calon presiden 2024. Elektabilitas Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto naik di akhir 2021 dengan 23,2%, mengungguli Ganjar Pranowo dengan 13,1%. Polygraph Strategic Consulting merilis survei terkini calon presiden 2024. Prabowo kembali mengungguli dengan raihan 25,5%, sedangkan Ganjar hanya meraih 19,1% suara. Lembaga survei Populi Center merilis survei elektabilitas Capres 2024. Peneliti Populi Center Nurul Fatina Fifa menyampaikannya dalam konferensi pers virtual. Kali ini Ganjar Pranowo meraih 58,3% suara. Anies Baswedan di posisi kedua
dengan 47,35% suara, dan Prabowo di posisi ketiga dengan raihan 46,6% suara. Carta Politika Indonesia juga merilis survei yang menyajikan 20 nama calon. Dalam rilis Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Ganjar Pranowo kembali mengungguli dengan 25,8% suara, sedangkan Prabowo hanya meraih 22,3% suara. Berdasarkan hasil survei tadi, maka ada dua kandidat yang memiliki kans paling kuat untuk bersaing di Pilpres 2024, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dua kandidat ini memiliki kemampuan kepemimpinan yang sudah teruji dengan prestasi di bidangnya masing-masing. Ganjar Pranowo, SH, MIP, lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 1968. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada dengan program studi hukum dan melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dengan mengambil program studi pasca sarjana ilmu politik. Perjalanan karir seorang Ganjar Pranowo berawal dari konsultan HRD PT Prakarsa pada tahun 1995 sampai dengan 1999. Kemudian kembali lagi pada 2007 hingga 2010. Selanjutnya ia juga pernah menjadi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2013. Karirnya di bidang politik ia tekuni dengan aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dan menjadi simpatisan hingga kini menjadi kader PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo kini menjabat Gubernur Jawa Tengah di periode keduanya yang menjabat sejak 5 September 2018. Sebelumnya, ia adalah Gubernur Jawa Tengah periode pertama sejak 23 Agustus 2013 hingga 23 Agustus 2018. Selama menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar kerap menyita perhatian publik dengan prinsip kerja, kebijakan, dan citra dirinya di media sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas komitmen dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan sektor perempuan dan anak, khususnya melalui strategi pengarus utamaan gender. Selain mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya, Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo juga mendapatkan penghargaan Sakip Award tahun 2019. Prestasi ini diperoleh setelah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai A dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Prestasi itu tak lepas dari berhasilnya pemerintah Jawa Tengah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting dan telah terintegrasi melalui Sakip. Di bawah kepemimpinan Ganjar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperoleh Paritrana Award, yakni penghargaan yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam hal perlindungan tenaga kerja. Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan itu pada tahun 2018 karena berkomitmen dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanah undang-undang. Jawa Tengah menjadi juara umum penghargaan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jawa Tengah berhasil meraih juara umum setelah menyabet 4 penghargaan dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik. Ganjar Pranowo berhasil memimpin Jawa Tengah di mana indeks pembangunan manusia naik 0,29 poin dari 2019 sebesar 71,89 poin
mencapai 72,16 poin di tahun 2021. Dengan sederet prestasi mentereng tadi, sepertinya akan mendapatkan lawan yang tangguh. Prabowo datang bukan tanpa prestasi. Letnan Jenderal Purnawirawan yang bernama lengkap Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951. Beliau menyelesaikan pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1974 di Magelang. Letnan Jenderal yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam susunan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini memiliki sederet prestasi selama menjadi prajurit TNI. Salah satu yang paling mentereng adalah operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Operasi yang dimulai tanggal 8 Januari 1996 sejak dilaporkannya peristiwa tersebut berhasil diselesaikan pada tanggal 9 Mei 1996 setelah penyerbuan yang dilakukan oleh Kopassus ke markas OPM di Desa Geselama, Mimika, Papua. Dalam penyerbuan ini, 9 dari 11 sandera berhasil diselamatkan. Saat peristiwa ini terjadi 40 tahun silam, Letnan Jenderal Prabowo Subianto menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dengan pangkat Brigadir Jenderal. Dalam karir politiknya, Prabowo berhasil membawa Partai Gerindra menjadi partai top 2 dengan perolehan suara sah 17.594.839 atau sebesar 12,57% suara berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum pada pemilu 2019 lalu. Selanjutnya, Prabowo Subianto menjadi menteri yang dianggap kinerjanya paling baik berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, yaitu sebesar 12,8%. Dari kedua kandidat tadi, siapa yang layak memegang tongkat estafet Jokowi adalah penentunya. Jadi gunakan akal sehat dan jadilah pemilih yang rasional. Tentukan pilihan Anda berdasarkan track record kemampuan pemimpin untuk mengelola negara yang besar ini. Sehingga dengan demikian, bangsa ini selamat dan menjadi bangsa yang maju, berkarakter, dan bangsa yang disegani dunia. Tim Liputan Suara Indonesia melaporkan.